Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Manajemen Pemasaran. Pada kesempatan minggu ini kita akan lanjutkan perkuliahan kita. Di minggu ini dan minggu besok kita akan bahas tentang selling, ya. Kita akan bicara tentang penjualan dan akan kita awali membahas tentang basic selling skill yang pertama. Yang kedua nanti kita akan bahas tentang proses selling itu sendiri, dan yang ketiga kita baru membahas tentang teknik penjualan dengan menggunakan spin teknik. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, prinsipnya pada pertemuan hari ini kita akan bicara tentang basic selling skill, ya, atau bicara tentang kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh tenaga penjual. Yang perlu saya sampaikan di pengantar video kuliah kita pada pertemuan ini bahwa kalau kita menghendaki satu penjualan yang bagus, arti penjualan yang bagus itu adalah penjualan yang mendatangkan keuntungan yang pertama, dan yang kedua adalah penjualan yang dilakukan itu benar-benar memberikan solusi atas permasalahan yang ada pada konsumen atau pada pelanggan. Sehingga harapannya kalau tenaga penjual itu mampu melakukan prosesnya dengan baik, kemudian nanti juga diakhiri dengan tahapan yang terakhir dari penjualan itu adalah after sales service, harapannya maka akan ada kepuasan. Teman-teman saya kira paham, ketika ada kepuasan harapannya akan ada pembelian ulang kalau kita bicara tentang selling concept. Oke, kita mulai di kuliah kita, dan nanti teman-teman juga bisa download PPT-nya. Materi kuliah kita pada kesempatan ini saya banyak mengambil dari materi-materi yang sudah dikupas di kursus online Indonesia X, ya kan? Di situ juga dibahas tentang proses selling. Pada prinsipnya, ketika kita bicara tentang basic selling skill itu kan, kita bicara tiga hal. Ya, penjualan itu kan mesti harus diawali dengan tiga hal tadi. Yang pertama kita bicara tentang mindset, ya, atau yang pertama kita bicara mindset. Yang kedua kita bicara tentang proses penjualan itu, dan yang ketiga tadi kita akan bicara tentang after sales service. Oke, kita bicara yang pertama kan. Kalau kita ingin menjadi seorang tenaga penjual yang bagus performanya, kalau kita ingin sukses berjualan itu harus kita awali dengan mindset. Pola pikir seorang penjual itu seperti apa? Pola pikir penjual yang bagus itu adalah penjual yang mempunyai tujuan, ya kan? Dimana tujuan itu sekali lagi akan memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumennya. Maka di benaknya pelanggan harus punya mindset yang bagus, sehingga akan semakin produktif. Nah, produktif dalam hal ini kan berarti seorang tenaga penjual nanti akan mampu melakukan aktivitas penjualannya itu dengan efisien, dengan efektif, ya kan? Dan yang terakhir dari sales mindset itu, ya kan, itu seorang tenaga penjual memang harus punya kemampuan dalam pengambilan sebuah resiko. Nah, ini yang pertama kan, tahapan yang pertama. Yang kedua, selain sales mindset tadi adalah sales proses. Bagaimana kita masuk ke tahapan sales proses ini? Bahwa pada tahapan sales proses itu kan harus dimulai dari database yang harus kita punyai. Teman-teman kalau pernah bicara tentang model bisnis kanvas pun kan, tahapan yang pertama itu kan dimulai dari customer segmentasi.
Setelah customer segmentasinya kita tentukan, kita baru bicara tentang value proposition. Nah, kalau kita sudah berada pada tahapan yang kedua tadi, kita bicara tentang sales process, kita kan mesti punya database prospek kita mesti punya database calon konsumen kita itu siapa. Sehingga kita akan mengetahui karakteristik dari calon konsumen kita akan mengetahui karakteristik dari prospek kita. Sehingga apapun yang akan kita sampaikan, apapun yang akan kita tawarkan, ya kan, itu benar-benar tepat sasaran. Maka tadi yang pertama, kita mesti punya database yang benar, database yang valid, dan database yang memang benar-benar bisa kita pakai untuk melakukan proses pendekatan, mempengaruhi sampai nanti akhirnya adalah kita bisa sales closing. Kalau dalam penjualan bicaranya seperti itu. Oke, kalau kita bicara database itu tidak hanya data tentang nama, tentang nomor telepon kan, tapi kita harus punya database yang benar-benar lengkap, nama, nomor telepon, kemudian profesinya apa atau pekerjaannya apa, kemudian alamatnya di mana, hobinya apa, komunitas yang diikuti apa, dan seterusnya. Semakin banyak informasi yang bisa kita gali dari prospek itu kan berarti semakin banyak harapan juga bagi kita untuk menawarkan produk atau layanan yang kita punyai. Ya, berarti kita bicara tentang kualitas database itu sendiri. Kemudian setelah kita punya database, bagaimana kita gunakan database itu untuk melakukan pendekatan. Ya, bagaimana kita punya database itu untuk lakukan pendekatan. Nah, pendekatan itu kan berarti tahap awal dari proses selling atau disebut dengan pre-selling kan. Bagaimana kita lakukan proses pre-selling itu dengan cara mendekati calon pelanggan atau kita sebut dengan prospek. Maka database itu kita gunakan untuk mendekati pelanggan. Kemudian setelah kita bisa melakukan proses pendekatan kepada pelanggan itu kan, berikutnya kita harus mampu menggali kebutuhan pelanggan itu apa. Ya kan, kebutuhan pelanggan itu apa? Dari database tadi kita ngerti kebutuhannya apa, baru harapan dari seorang penjual itu kan bisa sales closing. Nah, yang jadi satu pertanyaan, apakah tahap satu mulai dari pre-selling ya kan, kemudian mendekati, kemudian bisa mengenali kebutuhannya, kemudian bisa sampai sales closing, apakah cukup? Belum. Karena kita pinginnya itu nanti ada repeat buying kalau dalam penjualan. Maka selain yang kita sebut tadi, seorang tenaga penjual mesti menyiapkan satu konsep yang disebut dengan after sales service, ya, dengan menggunakan sales management yang bagus. Nah, harapannya dengan 3 hal itu kita akan bisa melakukan satu proses penjualan yang baik. Dan pada kuliah kita pertemuan hari ini, di slide saya juga sudah saya siapkan, itu akan membahas sampai dengan prospecting dan appraising. Ya kan, sebagaimana yang saya jelaskan tadi, mulai dari pre-sellingnya itu berarti identik dengan prospecting, dekati calon pelanggan itu berarti identik dengan appraising. Kemudian bagaimana kita bisa menggali kebutuhan calon pelanggan kita itu berarti dengan probing. Kemudian bagaimana kita meyakinkan dengan presenting the solution. Dan yang terakhir, sebelum ke after sales service, tadi kita bicaranya adalah ke sales closing. Nah, bagaimana cara melakukan prospecting, bagaimana cara melakukan appraising ya, itu nanti teman-teman bisa lihat, bisa pahami di materi yang sudah saya posting, yang sudah saya upload di Google Classroom. Itu sebagai pengantar kuliah kita di pemasaran 2 hari ini bicara tentang sales process. Mudah-mudahan ini akan mengantarkan teman-teman mahasiswa untuk bisa memahami lebih mendalam tentang sales process, terutama sampai di prospecting dan appraising. Dan pada pertemuan berikutnya kita akan bicara tentang teknik penjualan dengan spin atau spin teknik dalam berjualan. Terima kasih, selamat belajar dan silakan
nanti isi persensi di kolom yang sudah disediakan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.